Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya akan memarsing bahasa Yunani dari kitab Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Mari saudara-saudara mungkin bisa lihat dan mungkin bisa dapat pelajari. Ya, saya mengambil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ada 3 ayat, dan ini adalah kisah Yesus bercakap-cakap dengan Simon Petrus tentang domba-dombanya. Dalam bahasa Yunaninya, saudara bisa baca sendiri. Oke, mari kita akan memarsing bahasa Yunani tersebut. Yang pertama, ayat yang ke-15 dimulai dari kata OT, kata keterangan, OT yang berarti ketika. Selanjutnya kata sambung, dalam kata dasar berarti maka, lalu, dan atau tetapi. Lalu eristesan, aorist indikatif 3 jamak, berarti aristao, arti sarapan. Lalu lege, present indikatif aktif 3 tunggal, dalam kata dasar lego berarti dia sedang mengatakan. Selanjutnya ada to, kata sandang maskulin datif tunggal, berarti itu. Lalu Simon, kata benda maskulin datif tunggal, dalam kata dasar Simon yang berarti Simon. Lalu Petro, kata benda maskulin datif tunggal, berarti dalam kata dasar Petros yang berarti Petrus. Lalu O, kata sandang maskulin nominatif tunggal yang berarti itu. Selanjutnya Yesus, kata benda maskulin nominatif tunggal dalam kata dasar Yesus yang berarti Yesus. Lalu Simon, kata benda maskulin vokatif tunggal dalam kata dasar Simon berarti Simon. Lalu Iono, dalam rumus kata benda maskulin genitif tunggal dalam kata dasarnya Ioannes yang berarti anak Yohanes. Lalu agapas, dalam rumus present indikatif aktif 2 tunggal dalam kata dasar agapau berarti engkau sedang mencintai. Lalu me dalam rumus KGO 1 genitif tunggal dalam kata dasar ego yang berarti saya atau aku. Lalu selanjutnya masih di ayat 15, yaitu pleon, yang rumus kata sifat neutral akusatif tunggal dalam kata dasar pleon berarti lebih banyak. Lalu toto, kata ganti penghubung maskulin genitif tunggal dalam kata dasar toto berarti daripada mereka. Lalu lege, present indikatif aktif 3 tunggal dalam kata dasar lego berarti dia sedang mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin datif tunggal dalam kata dasar autos berarti kepadanya. Lalu ada nai dalam rumus partikel yang berarti ya. Lalu kurie, kata benda maskulin vokatif tunggal yang dalam kata dasarnya kurios berarti Tuhan. Lalu su, kata ganti orang kedua nominatif tunggal berarti engkau. Lalu oidas, imperfect indikatif aktif 2 tunggal yang dalam rumus dalam kata dasar eido berarti mengetahui. Lalu oti, kata ganti penghubung berarti itu. Lalu pilo, present indikatif aktif 1 tunggal dalam kata dasar pileo berarti saya sedang mencintai. Lalu se, kata ganti orang kedua akusatif tunggal dalam rumus su dalam kata dasar su berarti kamu. Lalu lege dalam rumus present indikatif aktif 3 tunggal kata dasarnya adalah lego berarti dia sedang mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin tunggal dalam kata dasar autos yang berarti engkau, yang berarti mereka artinya. Lalu masih di ayat 15, boske, present imperatif aktif 2 tunggal dalam kata dasar bosko, gembalakanlah. Lalu ada ta, kata sandang neutral akusatif jamak yang berarti itu. Selanjutnya arnia, kata benda neutral akusatif jamak dalam kata dasar arnion yang berarti domba. Lalu ada mu, kata ganti orang pertama jenis tunggal dalam kata dasar ego berarti milikku. Ya, begini begini terjemahan dalam menurut parsing yang saya lakukan, yaitu pada waktu sarapan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus itu, Simon Petrus anak dari Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih banyak daripada mereka? Petrus mengatakan kepadanya, ya Tuhan, engkau mengetahui saya sedang mengasihi engkau. Yesus sedang mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-domba milikku. Ya, saudara-saudara, kita masih lanjut ke dalam ayat 16. Ya, ayat 16 dimulai dari kata legei, present indikatif tiga tunggal. Dalam kata dasar lego berarti dia sedang mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin tunggal. Dalam kata dasar autos berarti kepadanya. Palin, yaitu kata keterangan. Dalam kata dasar palin berarti lagi. Deuteron, kata keterangan. Dalam kata dasar deuteros artinya kedua kalinya. Simon, kata benda maskulin vokatif tunggal. Dalam kata dasar Simon berarti Simon. Iano, dalam rumus kata benda maskulin genitif tunggal, kata dasarnya Yohanes, anak Yohanes. Lalu agapas, present indikatif aktif dua tunggal. Dalam kata dasar agapau yang berarti kamu sedang mengasihi. Lalu ada me, kata ganti orang pertama akusatif tunggal, yang dalam kata dasar ego berarti aku. Lalu ada lege, present indikatif aktif tiga tunggal. Dalam kata dasar lego berarti dia sedang mengatakan. Lalu ada auto, kata ganti orang ketiga maskulin datif tunggal, kata dasarnya adalah autos, yang berarti kepadanya. Selanjutnya, nai, rumus partikel dalam arti ya atau sungguh. Lalu kirie, kata benda maskulin vokatif tunggal, dalam kata dasar kurios, berarti Tuhan. Lalu ada su, kata ganti orang kedua nominatif tunggal, yang dalam arti kamu. Masih lanjut, oidas, imperfect indikatif aktif dua tunggal. Dalam kata dasar eido berarti engkau mengetahui. Lalu oti, kata penghubung berarti bahwa. Pilo, present indikatif aktif satu tunggal. Dalam kata dasar pileo, saya sedang mengasihi. Se, kata ganti orang kedua akusatif tunggal. Dalam kata dasar su berarti engkau. Lalu lege, present indikatif aktif tiga tunggal. Berarti lego yang mengatakan dia sedang mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin datif tunggal. Dalam kata dasar autos yang berarti kepadanya. Poi maine, present imperatif aktif dua tunggal. Dalam kata dasar poi maino, yang berarti gembalakanlah. Lalu ada ta, kata sandang neuter akusatif jamak berarti itu. Probata, kata benda neuter akusatif jamak yang berarti yang dalam kata dasar probaton yang berarti domba-domba. Lalu mu, kata ganti orang kedua genitif tunggal yang berarti ego. Dalam kata dasar ego berarti milikku. Selanjutnya terjemahannya menurut Parsing, Yesus sedang mengatakan kepadanya lagi kedua kalinya, Simon anak dari Yohanes, apakah kamu sedang mengasihi aku? Petrus sedang mengatakan kepadanya, ya sungguh engkau mengetahui bahwa aku sedang mengasihi engkau. Yesus mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-domba milikku itu. Ya, saudara-saudara, kita lanjut ke ayat 17, ayat yang terakhir. Ya, selanjutnya di ayat 17 dimulai dengan kata lege, present indikatif aktif tiga tunggal. Dalam kata dasar lego, dia sedang mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin datif tunggal. Dalam kata dasar autos berarti kepadanya. Lalu to, kata sandang neuter akusatif tunggal. Dalam kata dasar to berarti itu. Triton, kata sifat neuter akusatif tunggal. Dalam kata dasar tritos, yang berarti ketiga kalinya. Lalu Simon, kata benda maskulin vokatif tunggal. Dalam kata dasar Simon berarti Simon. Lalu Iano, kata benda maskulin genitif tunggal. Dalam kata dasar Yohanes berarti anak dari Yohanes atau anak milik Yohanes. Pileis, present indikatif aktif dua tunggal. Dalam kata dasar pileo, engkau sedang mengasihi. Lalu me, kata ganti orang pertama akusatif tunggal. Dalam kata dasar ego yang berarti aku. Lalu elupeton yang dalam rumus aorist indikatif pasif tiga tunggal. Dalam kata dasar lupeo yang berarti dia merasa sedih. Lalu o, kata sandang maskulin nominatif tunggal. Dalam kata dasar o berarti itu. Lalu petros, kata benda maskulin nominatif tunggal. Dalam kata dasar petros yang berarti Petrus. Oti, kata penghubung. Dalam kata dasar oti yang berarti karena. Eipen, dalam rumus aorist indikatif aktif tiga tunggal. Dalam kata dasar lego yang berarti
katanya. Ya, terakhir, saudara-saudara, auto. Kata ganti orang ketiga maskulin dari tunggal dalam kata dasar autos yang berarti kepadanya. To, kata sandang neutral akusatif tunggal yang berarti itu. Triton, kata sifat neutral akusatif tunggal dalam kata dasar tritos berarti ketiga kalinya. Lalu piles, present indikatif aktif dua tunggal dalam kata dasar pileo berarti engkau sedang mengasihi. Me, kata ganti orang pertama akusatif tunggal dalam kata dasar ego berarti aku. Lalu kai, kata penghubung yang berarti dan. Eipen, aorist indikatif aktif tiga tunggal dalam kata dasar lego yang berarti engkau sedang mengatakan atau engkau dulu mengatakan. Lalu auto, kata ganti orang ketiga maskulin indikatif tunggal dalam kata dasar autos yang berarti kepadanya. Lalu ada kurie, kata benda maskulin vokatif tunggal dalam kata dasar kurios yang berarti Tuhan. Panta, kata sifat neutral akusatif jamak dalam kata dasar pas berarti semua hal. Lalu su, kata ganti orang kedua nominatif tunggal yang berarti kamu. Lalu oidas, dalam rumus sempurna atau present indikatif aktif dua tunggal yang dalam kata dasar eido yang berarti engkau tahu. Nah, berikut saudara-saudaraku yang terkasih bahwasannya terjemahan yang saya parsing yaitu Yesus sedang mengatakan kepadanya ketiga kalinya itu, Simon, anak dari Yohanes, apakah engkau sedang mengasihi aku? Petrus merasa sedih karena katanya kepadanya itu ketiga kalinya, apakah engkau sedang mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan kepadanya, Tuhan, semua hal engkau tahu karena aku sedang mengasihi engkau. Yesus mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-domba milikku itu. Sekian materi yang dapat saya parsing saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Thank you and God bless us. Shalom.